celah bagi si jahat dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Kalau kita punya kemarahan, boleh nggak kita marah? Tentu boleh kita marah kalau memang ada sebabnya. Tetapi saya tidak menyimpan kemarahan dalam hati saya. Ada penyebab orang marah dan kemudian memendam kemarahan. Apa itu? Salah satunya iri hati. Iri hati merupakan akar kebencian. Kalau kita tidak ingin celah terbuka dalam hidup kita, sehingga hati kita dikuasai oleh iblis, kita harus mengampuni dan belajar melepaskan. Jangan menyimpan dendam, apalagi iri hati kepada orang. Nah, kadang-kadang ketika kita marah sama orang, belum tentu orang itu yang punya masalah sama kita. Kita sendiri yang harus membereskan hati kita. Karena kita bertanggung jawab atas keputusan hati kita sendiri. Berhenti panas hati, berhenti membenci, belajar mengampuni. Hal kedua yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Orang yang tidak menjaga hati, tetapi cinta uang, berani mencuri, jelas akan dikuasai oleh roh jahat. Banyak orang yang kelihatannya selalu ada di rumah Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin pelayan Tuhan. Tapi kalau hatinya cinta uang, akan mudah dirasuk iblis. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Celah yang keempat yang merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita adalah keangkuhan. Kalau kita tidak mau ditunggangi oleh iblis, jangan sampai kita sombong, karena ketika kita mulai tinggi hati, iblis mulai pegang kendali. Celah yang kelima adalah kemunafikan. Ada orang-orang yang kelihatan baik di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang kelihatan baik di gereja, rajin beribadah, menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan berkata, kita harus memastikan bahwa kita punya nama baik juga di luar jemaat. Yang artinya gini, kita harus hidup benar di dalam dan di luar jemaat. Hidup kita tidak hanya baik di dalam, tapi kita juga harus jadi kesaksian bagi orang-orang di luar. Kegagalan banyak dari orang percaya adalah tidak mampu menghidupi apa yang mereka imani. Your acts speak louder than words. Bagaimana kita menilai apakah hidup kita munafik atau tidak? Lihat buah-buah hidup kita. Kalau kita melakukan apa yang benar, kalau buah hidup kita adalah kebenaran, berarti kita adalah orang benar. Dan sebaliknya, kalau kita hanya kelihatan benar di depan orang banyak saja, berarti masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjadi jerat bagi iblis dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak buka celah kepada iblis? Jadilah penurut Allah. Submit artinya taat kepada Allah. Jadi anak-anak yang taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman dan tidak mengikuti godaan iblis dalam hidup kita, maka iblis akan pergi dari hidup kita. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis dalam hidup kita? Pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman, takut akan Tuhan, menundukkan diri kita kepada Allah, taat akan kebenaran firman-Nya, dan jangan mengikuti bisikan iblis dalam hati kita. Jaga hati kita, karena iblis bisa masuk dalam hidup kita dengan celah-celah yang terbuka. Jangan simpan kemarahan dalam hati, jangan tinggi hati, jangan serakah, jangan tidak sehati. Selesaikan masalah suami istri, dan yang terakhir, jangan munafik, supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kita.